Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Muhammad Abduh bagian yang kedua. Bahwa selain beliau kecewa terhadap metode pengajaran yang dipakai di sekolah-sekolah tradisional, beliau memandang metode pengajarannya membuat siswa menjadi jenuh, beku, dan dogmatis. Beliau juga mengkritik cara kajian buku-buku di Al-Azhar yang lebih banyak terfokus kepada membahas tafsiran-tafsiran orang daripada teks aslinya. Muhammad Abduh juga menyoroti keadaan dan sistem pendidikan terutama di Al-Azhar. Dari mulai cara mempelajari ilmu dengan sistem hafalan, di mana hafalan naskah tanpa upaya pemahaman yang semestinya terhadap makna-maknanya. Hal ini diubahnya secara bertahap dengan metode pemahaman dan penalaran. Artinya, selain memang perlu dihafal, yang juga terpenting siswa harus mengerti apa yang dipelajarinya. Seperti bahasa Arab yang selama ini hanya menjadi bahasa baku tanpa pengembangan. Oleh Muhammad Abduh dikembangkannya dengan jalan menerjemahkan teks-teks pengetahuan yang modern ke dalam bahasa Arab, terutama istilah-istilah baru yang muncul mungkin tidak ditemukan dalam kosakata bahasa Arab. Dan selain itu, Muhammad Abduh juga menghidupkan metode discussion atau metode munazaro dalam memahami pengetahuan yang sebelumnya banyak mengarah kepada taklid, di mana taklid pendapat ulama-ulama tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh. Hal tersebut diubahnya dengan jalan pengembangan kebebasan intelektual di kalangan mahasiswa Al-Azhar. Demikian juga halnya dengan sikap ilmiah, terutama dalam memahami sumber ilmu agama yang selama ini seolah-olah sudah memiliki landasan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pemikiran dan kemajuan zaman. Usaha Muhammad Abduh ini tidak mudah beliau realisasikan, terutama karena mendapat tantangan dari kalangan ulama-ulama Al-Azhar. Dan ketika itu masih memiliki pola pikir yang sangat tradisional yang tidak dapat menerima pembaharuan, terutama ilmu-ilmu yang datangnya dari barat yang mereka anggap sebagai suatu yang bertentangan dengan konsep dan ajaran Islam. Namun demikian, mendapat tantangan atas usul beliau, maka pada tanggal 15 Januari tahun 1895 Masehi dibentuklah Dewan Pimpinan Al-Azhar yang terdiri dari ulama-ulama besar dari 4 madhab, dan Muhammad Abduh diangkat menjadi anggota dewan sebagai wakil dari pemerintah Mesir. Beliaulah yang menjadi penggerak dari dewan ini untuk melakukan berbagai macam perbaikan-perbaikan di Al-Azhar. Dan perbaikan yang dilakukan dalam bidang administrasi, misalnya penentuan honorarium yang layak bagi ulama-ulama Al-Azhar, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada usaha masing-masing,
atau pemberian dan mahasiswa mereka. Di samping itu, asrama mahasiswa juga diperbaiki dan alokasi dana untuk beasiswa dinaikkan. Demikianlah kisah kurikulum pendidikan Muhammad Abduh bagian yang kedua.